hadis. Yang pertama, ayah bil ayah. Tafsirkan satu ayat dengan ayat Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran memiliki sifat munasabatil ayah. Satu ayat tidak bisa berdiri sendiri, karena Quran itu sistem. Ketika ayat ini berbicara ini, maka akan ada ayat lain, surat lain yang menguatkannya. Inilah munasabatil ayatil Quran. Sehingga mengingkari satu ayat sama dengan mengingkari satu Quran. Betul? Nah, itu metode pertama. Ini saya lakukan ketika saya berbicara akhir zaman. Yang kedua, ayat dengan hadis. Ketika ayat Quran berbicara tentang satu permasalahan, tidak berbicara secara detail, maka hadis berfungsi menjelaskannya. Dari situ kita faham ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan tafsir. Ketika Allah tidak berbicara jelas di dalam satu ayat, sengaja Allah perintahkan Rasulullah berbicara jelas. Maka hadis berfungsi bayan tafsir, mentafsirkan apa tema yang dibicarakan dalam Al-Quran. Ya, bayan tafsir. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, sunnati syarihatun lil Quran. Sunnahku, hadisku adalah tafsir penjelas daripada Al-Quran. Metode ini saya gunakan ketika saya bicara tentang akhir zaman, termasuk ketika saya berbicara tentang iblis, Ajazil, Samiri, dan Dajjal. Bapak Ibu, bagaimana mungkin tentang Dajjal tidak dibahas di dalam Al-Quran? Hubungan suami istri saja dibahas di dalam Al-Quran, betul? Masalah muamalah saja, izin masuk rumah Rasul saja diatur di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Apalagi tentang Dajjal, fitnah yang terbesar. Mungkin tidak Quran tidak membahas Dajjal di dalam Al-Quran? Tidak mungkin. Berarti ada tentang Dajjal dalam Al-Quran, kan? Namun Allah tidak menyebutkan Dajjal. Penjelasannya ada di dalam hadis, karena hadis berfungsi bayan tafsir. Metode ini saya lakukan untuk memahami siapa Dajjal. Apakah saya tidak representatif dan tidak kredibel? Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak tersinggung Bapak Ibu. Dan saya tidak bicara. Baru kali ini, baru di 2 tempat saya bicara tentang seperti ini. Metode saya. Pertama di Makassar, menjelang pergantian tahun Masehi, dan di sini. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis dengan ayat Quran. Ketika Rasulullah menjelaskan sesuatu tentang Islam, lalu Allah menurunkan Quran sebagai penguatnya. Disinilah muncul asbabun nuzul. Metode ini pun saya gunakan untuk memahami fitnah akhir zaman. Dan yang keempat, hadis dengan hadis. Ketika satu hadis berbicara tidak jelas, maka ada hadis-hadis lain yang mengumpulkannya. Maka jangan dulu menyimpulkan kalau hanya membaca satu hadis. Akan terjebak pada kesimpulan yang parsial, setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, Allah murka, iblis kecewa. Ya, kalau setengah-setengah, Allah murka, iblis kecewa. Ada untungnya tidak? Jadi jangan setengah-setengah. Kalau mau Islam, Islam. Kalau mau kafir, kafir. Jangan munafik. Ingat, munculnya fitnah-fitnah geopolitik adalah cara Allah membagi dua orang-orang Islam. Yauma tahdusul malhamatul kubra yanqasamallahu al-muslimun ila khaymatain. Hari di mana fitnah demi fitnah akhir zaman terjadi, Allah bagi dua orang-orang Islam ke dalam dua kubu. Khaymatun fihil mu'minuna kulluhum wa isafil munafiquna walakana wahdah. Kemah yang pertama, orang beriman semuanya dan tidak orang munafik satupun, tidak ada. Karena di kubu ini tidak ada pangkat dan jabatan dijanjikan, tidak ada triliunan dijanjikan. Maka tidak ada yang berminat tinggal bersama kelompok orang-orang beriman. Orang-orang munafik mereka pindah ke tetangga sebelah. Betul? Walaupun bergerak kiai haji, betul? Karena ada jabatan di sana, walaupun sebatas wakil. Wakil RT, jangan kemana-mana. Wakil RT maksud saya. Ya. Yang kedua, khaymatun fihil munafiquna kulluhum. Kemah yang kedua kata Rasulullah adalah kemah kaum munafik. Walaysa fil mu'minuna walakana wahdah, dan tidak akan kau jumpai seorang beriman pun di sana, karena tahu endingnya di mana.
bukan surga tapi neraka. Maka orang beriman tidak betah berada di sana. Demi Allah, fitnah demi fitnah geopolitik sekarang membagi dua. Ustadz ini cenderung kepada kubu mana? Terbukti kan? Terbukti tidak? Takbir. Inilah tanda pintu gerbang telah dibukakan. Pintu gerbang kiamat. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, baina yaday di pintu gerbang kiamat, sininah wajatan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum? Di mana? Yang kedua pun pasti terjadi karena sistem namanya one government in the world, one political system dan sebagainya. Betul? Maka yang pembohong pun dibenarkan. Wa yusaddaqu fihal kadzib, para pembohong dibenarkan, para pendusta dibenarkan. Terbuka satu-satu kan siapa wajah mereka, seperti apa wajah para pembohong di negara kita, sehingga kasus-kasus borok mereka terbuka. Makin benarlah para ulama dan para kiai-kiai kita dengan perjuangan mereka. Betul? Dan yang ketiga, ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, yang dusta dibenarkan, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa muncul memimpin bangsa dan kaum tadi. Maha benar Allah yang telah menjelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya, ala inna min asrati sa'ah, ingat, hadis membenarkan apa yang akan terjadi. Hati-hati, jangan-jangan munculnya kelompok dengan pemikiran semacam ini merupakan cara musuh-musuh Islam menghalangi manusia dari jalan Allah. Yasuddunan nasa an sabilillah. Dan saya ingatkan, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah adalah satu dari dosa besar yang apabila mati tanpa bertobat kekal di dalam neraka. Bertobatlah wahai saudaraku sebelum kematian menghampiri kalian. Kita lihat akhir dari kehidupan kita masing-masing. Ini iman namanya, ini akidah namanya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu mati Allah. Kemudian dalam menilai derajat sebuah hadis, apakah hadis ini bisa kita terima? Apakah bisa kita jadikan sebagai istitambil hukmi fil Islam? Lihat 4 syaratnya. Sebuah hadis bisa kita terima dan kita yakini kebenarannya. 1, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena jika ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, pastikan hadisnya dhaif, tinggalkan. Yang kedua, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Jika hadis ini dikatakan lemah, tapi ada hadis sahih yang sesuai dengannya, maka hadis dhaif ini naik pangkat menjadi hasan li ghairih. Yang ketiga, hadis ini tidak boleh bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Karena tidak mungkin ada hadis sahih tapi bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Umar bin Khattab berkata dalam atsarnya, Ta'allamul Arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena dia bagian dari agamamu. Dan yang keempat, hadis sahih tidak boleh bertentangan dengan sejarah. Jika bertentangan dengan sejarah, berarti hadis itu lemah, dhaif, bisa jadi maudhu, tinggalkan. Metode ini saya lakukan untuk memahami hadis-hadis akhir zaman. Apalagi yang harus saya bicarakan? Bapak Ibu rahmati Allah, inilah yang tadi saya kemukakan sebagai bagian dari fitnah akhir zaman yang menjadi bagian dari The New World Order versi Yahudi. Dan inilah yang mereka sebut dengan Y2K, Year of the Yehuda Kingdom. Di mana mereka akan menciptakan Y2K ini kalau bukan di Palestina? Kenapa harus Palestina? Dalam teori jantung dunia, in the heartland of the world theory, seorang profesor mengatakan kalau Palestina adalah jantung dunia. Kenapa demikian? Palestina menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Afrika, Palestina menghubungkan benua Eropa, Palestina menghubungkan benua Asia dan Australia. Artinya menguasai Palestina, menguasai dunia. Pintar Yahudi, mereka ingin menguasai dunia. Cukup dengan menguasai Palestina saja, maka mereka bisa menguasai dunia. Lihat hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah Palestina di tahun 1946.
Warna hijau ini adalah kaum muslimin. Saat itu di Palestina tidak lebih dari komunitas Yahudi 8%.